Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur. Semoga umur kita berkah dan juga nikmat iman serta Islam ya. Ya, ini sebelum saya lanjutkan, kemarin saya yang masih ingat ada yang bertanya seperti ini, Ustadz, umur kok berkah itu seperti apa Ustadz ya? Yaitu saya ya, kalau umur yang berkah itu seperti ini. Ya, saya itu punya guru ya. Guru saya itu baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam minggu-minggu ini ya, semoga ditempatkan yang paling baik di sisi Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Guru saya itu sudah tua. Ya, sudah tua, saya saja sudah pensiun ya. Kemarin pas saya pulang ke Jawa itu saya ke rumahnya. Ya, guru saya itu masih sehat, masih jalan, masih juga ngajar di santri-santrinya gitu ya. Itulah yang umurnya, yang umur berkah itu seperti itu. Walaupun dia sudah tua, masih pendengarannya masih bagus. Waktu saya bertemu dengan saya itu, saya sudah ya umurnya itu berarti ya hampir 90 ya. Saya saja sudah 60 lebih gitulah. Itu guru saya, ya guru saya, ya tetangga saya, dan ya kepala sekolah saya dulu ya, itu masih hidup, subhanallah ya. Ya, itu namanya adalah berkah umurnya. Ya, masih pendengarannya, penglihatannya. Kemarin pas saya pulang setahun yang lewat. Jadi umur yang sampai 90-an tahun itu masih sehat, masih juga mengajar ilmu agama, masih juga ngimami, itu namanya adalah umur yang berkah. Ya, yang kita mohon ya umur panjang dan berkah. Itu jawaban berkah. Ya, berkah itu banyak sekali kalau diterangkan ya, itu berkah umur. Ya, belum berkah yang lain. Nantilah lain kali kita terangkan yang berkah yang lain. Sholawat beserta salam ya kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya ya, syafaat di dunia maupun di akhirat besok ya, karena kalau di dalam kitab itu diterangkan ya, besok itu kalau sudah di padang mahsyar, bukan di padang Arafah ya, kalau di padang Arafah kan di Mekah, di padang mahsyar ya, kalau sudah kiamat itu orang dikumpulkan umat mulai zaman Nabi Adam jadi satu, dan dia ngumpul jadi satu itu nunggu nunggu hisab, nunggu dihitung amal kita ya. Dikisahkan bahwa itu panasnya itu minta ampun ya, orang ada yang berenang dengan keringatnya dan lain sebagainya, pokoknya paling susah ya waktu nunggu itu. Kemudian semuanya adalah minta pertolongan ya, minta pertolongan ya bagi umat Muhammad yang memperbanyak sholawat, yang bisa memberikan syafaat pertolongan yang pertama kali itu adalah Nabi Muhammad. Maka semoga kita memperbanyak sholawat selain di dunia ini, yang di akhirat besok kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, itu yang kita harapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo membaca sholawat Jibril, terus membaca sholawat Nabi, sholawat Jibril, kemudian adalah sholawat Munjiat, kemudian adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli, sama-sama ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 3 kali. Yang ketiga, sholawat Munjiat. Ya, ini sholawat yang sangat terkenal ya. Yang siapa yang mendawamkan itu dalam kisah itu sangat
sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat sekali, lebih cepat daripada kilat kalau di dalam hadis itu dikisahkan. Ayo dibaca sama-sama apa itu 3 kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, sholawat itu ya sekaligus ya ini menjawab ada yang bertanya seperti ini. Ya, ini yang bertanya. Mohon arahannya tata cara mengamalkan sholawat yang tepat dan benar. Misalkan sholawat Jibril dibacanya berapa kali per hari dan bagaimana cara mengamalkannya ya. Itu memang tidak ada aturan yang tertentu di dalam hadis itu hanya begini ya. Kalau yang punya hajat ya itu adalah memperbanyak membaca sholawat. Ya, dalam hadis Rasulullah diterangkan siapa wahai umatku yang ada kesulitan dalam hidupnya memperbanyaklah membaca sholawat. Jadi perbanyaklah membaca sholawat menurut ya kalau kita mula-mula ya dan ini tadi bagaimana cara kemudian mengamalkan sholawat yang tepat dan benar ya kalau umpama sholawat Jibril ya yang pendek sallallahu ala Muhammad itu membacanya boleh juga pakai sallallahu ala Muhammad itu sudah benar membacanya sallallahu ala Muhammad. Kemudian juga berapa kali per hari ya kalau dalam latihan ya kalau riyadhah yang masuk di grup itu paling enggak adalah sehari semalam itu 1000 boleh dibaca sesudah sholat boleh dibaca apa itu sambil aktivitas ya. Nah, kalau riyadhah itu kemarin pertama niat membaca sholawat itu adalah lillahi ta'ala karena Allah dan mengharapkan berkah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya ya, niat cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau sehari semalam 1000 ya, itu paling sedikit kalau riyadhah. Sehari semalam 1000 itu tidak banyak. Sekali duduk 1000 itu saja tidak banyak ya. Itu tidak lama maksudnya. Tidak lama dia menelan waktu kurang lebih 30 menit. 1000 itu kalau membacanya biasa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya jangan cepat kali nanti kan nggak ada artinya. Ya, jadi itu cara mengamalkannya. Boleh pakai tawasul, boleh tidak. Ya, umpama mau membaca Fatihah dulu untuk Nabi Muhammad, ya boleh ya bagus itu. Ya, bagus kemudian dikirim membaca Fatihah lagi untuk orang tua kita. Itu boleh doanya ya, doa masing-masing, tidak ada tuntunan tertentu dan tidak usah menunggu
ijazah dari siapa, sanadnya dari mana, itu enggak. Yang penting itu diamalkan. Ya, yang penting diamalkan, tidak hanya tahu saja. Ya, yuk sekarang dimulai, langsung dimulai, nanti siap duhur atau sekarang. Karena itu pakai wudhu dengan tidak boleh juga. Yang umpama tidak pakai wudhu, ya boleh. Tapi selebih utamanya, ya memang lebih abdulnya sesudah sholat. Kalau tempat-tempat yang bagus ya, semuanya itu adalah bagus. Ya, di masjid atau di rumah sambil duduk masih punya wudhu, itu adalah lebih bagus. Ya, tapi kalau umpama tidak pakai wudhu sambil jalan, ya boleh saja. Karena sholawat itu merupakan amalan yang sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak diterima. Ini kawan yang bertanya tadi ya. Kemudian saya akan mengkisahkan seseorang yang selalu mendawamkan sholawat ya. Selalu mendawamkan sholawat yang asalnya susah, kemudian hidupnya jadi senang. Akan saya kisahkan. Kisah ini ya berasal dari kawan channel si Bujang Jauh Channel gitu ya. Si Bujang Jauh Channel. Terima kasih. Nanti saya akan ngikut menerangkannya dengan kalimat saya yang artinya mudah-mudahan tidak jauh berbeda, mudah-mudahan benar ya. Dan cerita ini saya yakin itu adalah memang betul-betul valid, artinya benar ya. Ada seorang ustadz ya, memang dia adalah ditanya oleh seseorang, ditelepon seseorang begitu, amalan apa yang supaya itu minta amalan supaya lancar semuanya. Ya, hidupnya tenang, lancar, usahanya dan lain sebagainya. Dia berikan amalan, bacalah surat Al-Waqiah dengan sholawat. Dia baca surat Al-Waqiah, dia baca sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dia perintah itu malah sampai 40, sampai puluhan ya. Jadi suruh baca surat Al-Waqiah. Dia sesudah itu dan sholawat. Perbanyaklah Waqiah, sholawat. Ya, ada kawan yang bertanya ya di HP ini juga kemarin tanya. Jadi itu kalau membaca sholawat kok tidak sholat itu bagaimana Ustadz? Ya sholat, sudah jelas. Kalau sholat itu malah artinya nggak bisa ditawar lagi. Loh kok nggak bisa ditawar lagi? Karena sholat itu adalah wajib. Ya, kewajiban kita hidup ini adalah perintah dari Allah, itu adalah sholat. Nah, maka yang susah hidupnya, yang ada yang pertanyaan di sini, ada terlilit hutang, ada masalah bertubi-tubi, masalahnya banyak, itu sholat dulu. Artinya bukan sholat dulu, sholatnya dijaga, terus membaca sholawat. Saya teruskan tadi, yang kawan tadi sudah jelas dia sholat sudah jelas dilaksanakan, baca surat Al-Waqiah. Kemudian katanya dia nelpon malah susah Hondanya rusak, terus Hondanya rusak, terus kemudian pompa airnya juga rusak. Ini bagaimana Ustadz? Terus saja membaca Al-Waqiah, membaca sholawat, itu kata Ustadz ya. Disuruh teruskan. Setelah dibaca terus dia terima kerja. Oh, begini itu. Karena dia Hondanya rusak, akhirnya dia adalah dipecat kerja. Nah, kemudian dia dipecat kerja, akhirnya dapat kerja lagi, kayak kerjanya itu di leasing ya. Di leasing itu katanya malah dia itu sering bukan bolos gitu ya, tidak masuk, terus kalau masuk pun dia tekor. Jadi walaupun sudah dikeluarkan ya udah keluar. Jadi dia nelpon, bagaimana itu Ustadz itu yang dari si Bujang Jauh Channel tadi menjawab, terus saja membaca Al-Waqiah. Terus membaca Al-Waqiah, membaca sholawat, terus alhamdulillah dia tetap tetap sabar dia, artinya itu baca terus. Dia nelpon lain hari, Ustadz saya dapat pekerjaan lagi. Ya, pekerjaan saya itu kayak model sales itu Ustadz, nitip-nitipkan barang-barang di toko-toko kayak
kopi white apa gitu ya, dititip-titipkan ke toko-toko. Dan alhamdulillah Ustadz seharinya itu adalah kadang penghasilan 400 sampai 500 ribu. Nah itu kerjanya agak apa ya, bukan santai begitu, tapi saya habis mengantar anak saya sekolah baru kita keliling ke toko-toko, ya itu berarti sales ya, gak sales ya. Alhamdulillah apa itu hari ini itu habis atau pendapatan 500 ribu, alhamdulillah, subhanallah ya. Kepada kawan-kawan yang banyak yang tanya mengenai kesulitannya, apa itu tidak hanya ya selawat ya juga, selawat ya didawamkan terus. Ya, kemudian jangan lupa apa membaca Al-Qur'annya. Ya, surat Al-Waqiah atau surat Al-Muluk ya dibaca juga. Terus sholat sudah jelas jangan sampai ketinggalan. Nah, sholat itu memang kuncinya ya, kuncinya. Karena kalau yang tidak sholat itu malah semakin tambah. Semakin tambah tidak dekat dengan Allah. Kalau sudah kita sholat, terus membaca sholawat, terus membaca Al-Quran, semoga kita semakin dekat dengan Allah. Kita doa ya, berdoanya ya ini ada doa bebas, artinya apa kesulitan kita, apa yang kita harapkan ya. Jadi semuanya, artinya semuanya itu ya bukan hanya baca sholawat terus tidak sholat, wah itu malah kacau ya. Memang tidak ada tuntunannya yang model itu. Memang pertama sholat dijaga. Sholat yang dijaga itu ya sebelum waktu kita sudah siap-siap. Gitu, mama sebelum sholat subuh sekarang mama jam 5, ya itu sebelum jam 5 sudah siap-siap kita, sudah siap pergi ke masjid. Begitu ada kalau bisa sebelum adzan sudah nyampe ke masjid, itu namanya adalah menjaga sholatnya. Duhur begitu pula, ya sebelum sholat masuk duhur, sebelum ada muadzin kita sudah siap-siap, artinya siap, sudah mandi, sudah pakai, begitu sudah dekat kurang 30 menit sudah berangkat ke masjid. Itu namanya adalah menjaga sholat. Ya, karena sholat yang diharapkan itu ya yang mendapatkan berkah ya. Selain kita memenuhi kewajiban, kalau di masjid itu kan dapatnya itu banyak. Ya, kalau yang jelas sholat kalau sendiri itu pahalanya adalah 1. Kalau apa itu 27 derajat. Selisihnya adalah 26. Nah, itu kalau sudah di masjid itu nanti dapatnya berangkatnya itu sudah dapat pahala. Berangkat ke masjid itu dapat pahala. Ya, kemudian sampai di masjid nanti sholat tahiyatul masjid. Terus sholat tobat umpama ya, atau yang jelas pada umumnya memang sholat tahiyatul masjid. Terus membaca sholawat, membaca istighfar, dapatnya itu banyak. Sesudah adzan nanti apa sholat lagi qobla zuhur atau qobla isya ya itu. Jadi banyak dapatnya. Nanti sesudah doa bersama kita bisa menambah apa itu membaca dulu ya. Memang kalau kita sedang kesulitan ya usahanya ya betul sungguh-sungguh, artinya ya usaha mendekatkan diri kepada Allah ya sungguh-sungguh, tapi jangan lupa bekerjanya ya harus yang sungguh-sungguh. Itu ya, bekerja itu semuanya ada tuntunannya ya. Nah, semuanya ada tuntunannya dan ada hadisnya. Jangan sampai malah hanya wirid saja selawat, ninggalkan kerja, itu ya tidak betul. Jadi kerja ya sungguh-sungguh, apa itu mendekatkan diri kepada Allah ya sungguh-sungguh. Insya Allah semua hajatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kawan yang saya ceritakan tadi, yang asalnya dia susah untuk mendapatkan pekerjaan, tapi dia salutnya itu dia tabah, dia sabar. Nah, dia tetap terus mendawamkan sholawat, membaca surat Al-Waqiah, ya, membaca Al-Quran, tetap terus. Ya, alhamdulillah dapatlah
meningkat pekerjaannya, penghasilannya. Semoga kisah yang sedikit ini membawa motivasi, inspirasi kepada saudara kawan-kawan semuanya ya, dimanapun Anda berada. Saya ucapkan, tadi belum saya doakan, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara semua, kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung channel ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Kemudian yang punya testimoni bisa dikirimkan di WA saya. Yang ada yang pertanyaan ini sudah sebagian besar sudah saya jawab. Ya, thank you very much. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kritik dan saran saya tunggu di bawah ini. Ya, saya sudahi. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.